sambil Pak Rizky rekam. Oke. Nah, ini untuk mengubah pecahan biasa ke persen. Tadi 1/2 kan jadinya 50% itu tuh. Caranya, cara pertama itu persen tadi kan per 100 ya. Per 100. Oke. Nah, ini masih per 2. Berarti kita bisa ubah 2 ini menjadi 100. 2 menjadi 100 itu dikali berapa? 20. 2 kali 20 itu baru 40. 50. 50. Ya. Nah, ini sudah jadi 100. 2 kali 50 jadi 100. Nah, yang atas juga harus dikali 50. Karena biar senilai ya. Kalau bawah dikali 50, atas juga kali 50. Berarti yang atas ini 50% Pak, jawabannya Pak. Ya, 50% ya. Karena setengah itu 50%. Ini cara pertama seperti ini. Jadi, kita ubah yang bawah ini jadi 100. Biar jadi 100 itu dikali berapa? Gitu. Nah, ini akan gampang untuk angka-angka yang memang faktornya 100 ya. Tapi kalau yang lainnya itu bisa pakai cara kedua. Nah, cara kedua ini seperti ini. 1/2 setengah ya. Itu tinggal langsung dikali 100. 100%. Oke. Nah, kalau perkalian kayak gini itu caranya bilangan bulatnya ini itu dikali dengan pembilangnya terlebih dahulu. Perkalian pecahan seperti itu. Kalau pecahan dikalikan dengan bilangan bulat, itu caranya bilangan bulatnya dikali pembilangnya. Jadi 1 dikali 100 per 2. Nah, jadi kan 1 kali 100 kan 100 ya. Berarti 100 per 2 atau 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 berapa? 50 juga sama jawabannya akhirnya 50. Ini masih ada persennya tadi ketinggalan belum ditulis persen. Nah, jadi ada dua cara ya. Yang pertama itu dijadikan penyebutnya 100, yang kedua itu langsung dikali 100%. Seperti itu. Bisa dicatat dulu mungkin ya yang mau mencatat atau mungkin yang sudah bisa untuk mengingat kembali. Perlu dicatat? Ini? Sudah? Oke. Saya ini belum ada hasil akhirnya. Akhirnya sama-sama 50%. Oke. Ya, sekarang sudah ya, kalau sudah kita kuis lagi nih. Diperhatikan dulu caranya. Oke. Kalau sudah kita kembali adakan kuis. Mengubah pecahan biasa ke persen. Caranya ada 2 tadi. Sudah siap ya? Disiapkan orek-orekannya. Pecahannya adalah itu pecahannya 2/5. Caranya ada 2 tadi. Bisa 5-nya dijadikan 100 dulu atau langsung dikali 100%. Belum tepat, Mas Rafa. Cek lagi. 2/5 dikali 100% atau 2/5, 5-nya jadi 100 dulu, 2-nya juga ikut dikalikan berapa? Mbak Amira jawabnya 40%, Mbak Bilqis juga 40%. Saya Bilqis juga belum itu.
Oke, jawabannya sudah tepat ternyata. Jawabannya adalah, kok Mas Ezar nulisnya persen gitu, nggak ada tanda persennya di laptopnya. Oke, 40% tepat. Jawaban yang pertama tepat itu Mbak Amira. Selamat Mbak Amira. Mbak Amira dapat 1 poin. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Lagi, Pak. Bentar, kita bahas dulu. Kok tadi bisa dapat 40% gimana gitu ya. Mungkin ada yang belum hitung juga. Oke, tadi 2/5. Kok bisa jadi 40% gimana? Itu caranya, kalau Pak Reski lebih suka cara yang kedua tadi. Tinggal dikali 100%. Oke. Nah, kalau kayak gini tadi diingat, bilangan bulatnya dikali pembilangnya. 2 dikali 100 per 5%. 2 kali 100 itu 200 bagi 5. 200 bagi 5. 200 bagi 5 adalah 40. Nah, 40%. Kayak gitu ya. Berikutnya, satu soal lagi terakhir. Nih. Satu soal lagi untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen. Diperhatikan baik-baik. Soalnya adalah berapa ya? Tuh, Berapa, Pak? itu udah 5/4 itu berapa persen? Yes. 125%. 50%. 125%. Pasti juga belum itu. 5/4. 5/4. Tuh, kita hitung bareng-bareng aja deh. Alright, sudah cukup. Kelihatannya udah sepemikiran semua ya. 125% kebanyakan. Apakah benar? Kita coba cek bareng-bareng. Oke. 5/4 dikali 100%. Langsung aja ya, 5 kali 100 dibagi 4 kan gitu. 5 kali 100 dibagi 4. 5 kali 100 itu adalah 500. 500 dibagi 4. 500 bagi 4. Jawabannya adalah, kita pakai bracket. 1 dapat 4 kurangi 1 100 10 dulu aja. 10 itu berarti kali 2. Ini enggak jadi ya, ini enggak jadi.
10 kali 4 kali 2 itu 8, kurangi 2. Oke. 2 tadi masih ada 0 ya, 0-nya turunin 0. Biar jadi 24 otomatis kali 5. 4 kali 5 20, selesai. 125 125%. Oke. 125% ya. Kayak gitu langkah-langkahnya. Nah, tadi berarti yang paling cepat dan tepat mana tadi? Yang mana tadi soalnya? Oke. Yang pertama itu tadi Mbak Amira ya, tapi Mbak Amira kan udah dapat nih. Kita kasihkan ke temennya. Temennya yang kedua berarti yang tepat adalah Mas Aga. Oke, Mas Aga selamat dapat 1 poin. Alright, itu untuk persen dan hubungannya dengan pecahan biasa. Oke, berikutnya kita akan coba belajar kalau pecahannya itu beda-beda terus ditambahkan gimana ya? Kayak gitu. Kejadiannya akan seperti ini kalau pecahannya beda-beda tapi ditambahkan. Contoh di sini tadi soal yang kalian kerjakan yang hari ini, tugas hari ini mengerjakan evaluasi pelajaran 1 halaman 26. Halaman 26 27. Halaman 26 27. Halaman 26 27. Sudah dikerjakan anak-anak atau belum? Belum. Ada yang sudah? Oke. Kalau belum nggak apa-apa, kita kerjakan bareng-bareng. Yang contohnya yang nomor soal kalau pecahnya beda-beda ditambahkan itu contohnya nomor 14. Diperhatikan nomor 14 ya. Halaman 27 nomor 14. Soalnya itu adalah 0,25 ditambah 10%. Oke. Terus jawabannya itu dalam bentuk persen. Nah, kalau kayak gini berarti karena jawabannya yang dibutuhkan adalah dalam bentuk persen, berarti ini yang belum persen kita ubah ke persen juga, biar nanti tinggal gampang ya. Kalau penjumlahan persen kan kayak penjumlahan biasa. Misal 30% tambah 10% itu nanti jawabannya 40%. Itu tinggal nambahin aja. Nah, berarti misi kita hari ini adalah mengubah 0,25 ini menjadi persen. Oke. Nah, ini kebetulan 0,25 ini kan nilai tempatnya sampai per seratusan. Berarti nanti kebetulan juga nanti akan jadi per 100 kalau jadi pecahan biasa. Dan persen tadi juga per 100. Berarti ini nanti gampang banget cara ngubahnya. Ya. 0,25 itu kalau jadi pecahan biasa berapa berarti? Dijawab pakai mikrofon coba. 25 Pak per 100. 25 per 100 tepat, karena ini nilai tempatnya sampai per seratusan ya kalau diingat-ingat kemarin pelajaran sama Bu Rina itu ya. Jadi 2-nya ini per 10-an, 5-nya ini per seratusan. Jadi dia akan jadi per 100. Dan pembilangnya ini semua angkanya ini 0, 2, 0, 2, 5. Karena 0 di depan itu tidak
tidak dianggap, kita coret. Jadi 25/100. Nah, kebetulan dia per 100, jadi cocok banget nih. Persen tadi kan juga per 100. Berarti 25/100 itu 25%. 25%. 25% tinggal ditambah 10%, soalnya kan ini. Berarti berapa persen? 35%. Nah, itu ya. Itu udah dijawab bareng-bareng nih. Berarti ya, nanti kalau ada nomor 14 yang salah berarti bangetan ya. 35%. Itu. Jadi diubah pecahannya biar sama dulu. Karena ini dimintanya persen, ya kita ubah jadi persen yang belum persen. Oke, itu juga sama. Soal nomor 5, 6, 7 itu juga pecahnya beda jenis. Nah, jadi nanti tinggal kalian ubah saja. Diubah dulu pecahan-pecahan yang berbeda biar sama, terus tinggal ditambahkan. Kayak gitu. Oke, cukup untuk matematika. Sekarang sudah jam 8.45. Nah, sekarang kita coba beralih ke ke IPA. IPA pelajarannya terakhir tentang apa? Coba dia ingat. IPA pelajarannya terakhir tentang apa? Vertebrata. Oh ya, terakhir kayaknya bukan itu deh, ada lagi deh. Itu kan yang tema 1, sekarang sudah masuk tema 2 kan? Tema 1 dulu itu intinya tema 1 itu kan tentang apa namanya? Pergerakan ya, organ gerak hewan dan manusia. Nah, untuk tema 2 ini tentang pernafasan sekarang. Gitu. Oke, sekarang Pak Rizky cuma mau tanya-tanya aja sih. Dulu tema 1 ya, yang tentang tema 1 tentang organ gerak. Organ ditulis di kolom komentar ya. Ini kuis juga. Sekarang yang tadi jawab, yang di matematika boleh jawab lagi. Nanti juga dapat poin lagi. Iya, tentang otot, tentang tulang itu ya, semuanya tentang alat gerak manusia dan hewan. Alat geraknya ikan apa? Ada 2. Coba disebutkan. Oke, sudah dapat jawaban. Sirip dan ekor. Mbak Alia ya, Mbak Alia. Sirip dan ekor. Mbak Alia. Yang IPA. Sirip dan ekor. Kalau insang itu bukan untuk bergerak ya. Insang itu yang ada di samping ikan itu ya. Itu bukan untuk bergerak tapi untuk bernapas. Bernapas ikan. Nah, ini nanti di tema 2 ini kita pelajarinya. Insang itu ya. Sirip dan ekor. Mbak Alia yang dapat poinnya. Terus sebutkan 2 hewan yang bergerak dengan cara melata. Ular cacing. Ular cacing udah dijawab lagi, Mbak Alia lagi nih. Oke, udah nggak jadi berarti. Mbak Alia yang IPA ini yang udah jawab ini sudah ya, cukup ya. Jadi sekali aja. Nanti biar teman-temannya juga dapat poin. Ular dan cacing. Nah, di sini Mas Ezar jawabnya ular dan komodo. Komodo itu bukan melata ya.
tapi merayap. Melata itu yang pakai tubuhnya langsung. Melata itu yang pakai tubuhnya langsung untuk bergerak. Kalau komodo itu kan pakai tangan sama kaki. Nah, kalau pakai tangan sama kaki itu namanya merayap, kayak cecak gitu ya. Itu merayap di dinding, merayap di tanah gitu. Oke. Terus kalau yang dinamakan organ gerak pasif itu apa? Organ gerak pasif. Oke, sudah dapat jawaban. Yang tepat adalah tulang ya, pasif. Pasif itu nggak bisa gerak sendiri, jadi harus digerakkan. Tulang. Kalau yang aktif itu yang untuk menggerakkan itu otot, karena tulang itu digerakkan oleh otot. Gitu. Tulang tadi Mbak siapa ya? Mbak Hansa ya? Mbak Hansa. Tuh, kalau yang pasif itu yang diam, itu tulang. Kalau yang aktif, yang gerak itu otot. Gitu, jangan sampai kebalik ya. Otot sama tulang. Tulang. Tulang yang melindungi paru-paru, jantung ini namanya tulang apa? Yang melindungi organ jantung, paru-paru, hati, ini namanya tulang apa? Yang di depan sampai ke belakang sini, itu namanya tulang apa? Tulang apa ya namanya ya? Ini nggak ada yang tahu nih. Kan tulang panggul kalau yang di sini, tulang lengan, terus yang di kepala juga ada nama-namanya sendiri. Coba kitanya yang berada di bagian dada, terus ke samping, ke belakang ini yang melindungi paru-paru, jantung dan hati itu namanya tulang apa? Clue-nya ini juga digunakan di nama salah satu jenis bakso. Apa namanya ya kalian? Itu namanya adalah tulang rusuk. Tulang rusuk. Tuh. Oke, itu untuk organ gerak ya. Sekarang untuk yang materi sekarang ini tentang pernapasan. Pernapasan yang tema 2. Buku tema 2-nya disiapkan. Tema 2 ini tentang pernapasan. Kalau tema 1 itu tentang organ gerak. Tema 2 ini tentang organ pernapasan. Oke, yang pertama itu ada di halaman 5. Ini tentang pernapasan hewan terlebih dahulu. Tema 2 halaman 5. Pernapasan hewan. Nah, di sana ada beberapa jenis hewan yang cara nafasnya juga beda-beda. Ada berapa jenis itu? Halaman 5 sampai halaman 7. Ada berapa jenis? 6 jenis. Dari yang pertama itu ikan-ikanan, semua ikan. Itu sama. Lalu yang kedua itu cacing. Itu nafasnya juga beda lagi caranya.
Yang ketiga katak, beda lagi. Reptil juga beda lagi. Burung beda lagi. Serangga beda lagi. Sudah dibaca halaman 5 sampai halaman 7 kemarin atau belum? Sudah dibaca atau belum halaman 5 sampai 7? Kemarin. Kalau belum, sekarang kita baca bareng-bareng. Sudah belum ya? Belum. Belum. Oke, kita baca. Sudah. Oh, ada yang sudah. Sudah. Sudah, ada yang sudah. Banyak yang sudah, apa yang belum nih? Coba. Sudah. Sudah, banyak yang sudah. Sudah. Oke, baik. Kalau sudah berarti oke, kita harusnya tadi tahu ya, berarti ya. Kalau ikan itu bernafasnya pakai Insang. insang. Masuknya dia dapat udara itu dari mana? Mulut. Mulutnya. Makanya mulutnya itu mangap-mangap itu ya, itu dia memasukkan air. Terus airnya itu disaring lewat insang tadi. Kayak gitu, diambil udaranya aja. Itu cara nafas ikan. Makanya dia mangap-mangap terus. Nah, dia bernafasnya pakai mulut juga. Terus cacing. Kalau cacing itu bernafasnya pakai apa berarti? Kutik-kulang. Kuti apa? Kutik. Kutik-kulang. Ah, itulah ya. Penyebutnya agak susah. Kutikula. Kutikula itu ada di kulitnya, menyelubungi seluruh kulit cacing. Itu tujuannya agar apa? Agar apa? Kutikula tuh. Lembab dan basah. Iya, kalau lembab dan basah itu nanti udara di tanah itu gampang masuk ke tubuh. Jadi lewatnya di seluruh tubuhnya itu ada kutikulanya. Atau yang membuatnya jadi kayak benyek-benyek itu ya, kalau cacing kita sentuh kan kayak benyek-benyek. Nah, itu. Nah, hewan-hewan yang agak basah, selain cacing apalagi ya? Yang hewan yang kamu sentuh agak basah-basah gitu, hewan apa? Hewan apa? Ular. Hewan yang apa? Ular. Ulat. Ular. Lintah. Oh, belut juga. Belut agak licin ya, licin. Licin. Bekicot. Ya enggak? Bekicot. Yang agak benyek-benyek gitu ya. Nah, itu juga sama, ada cairan tadi yang untuk bernafas juga. Nah, itu makanya kalau hewan-hewan seperti itu kalau dikasih garam, itu dia akan mati. Kenapa coba kira-kira? Jadi kulitnya kering. Iya, kulitnya kering. Kering. Kulitnya kering karena garam itu sifatnya dia menyerap air ya. Menyerap air. Jadi nanti kutikulanya itu atau selaputnya yang kayak cairannya itu nanti akan diserap garam. Jadi dia akan nggak bisa bernafas kayak gitu. Jadi untuk kayak kalau kalian ketemu lintah itu ya, itu kalau ketempelan bisa dikasih garam biar dia nggak bisa napas terus mati kayak gitu. Yang ketiga adalah katak. Nah, katak ini berubah cara bernafasnya. Kalau katak kan masih kecil kan, dari telur netes terus jadi apa namanya? Insang. Berudu. Iya, berudu atau kecebong ya. Itu bernafasnya pakai insang, kayak ikan. Nah, tapi kalau udah jadi katak dia akan berubah. Nafasnya pakai apa? Kalau jadi katak iya, ada 3 tuh, paru-paru, kulit juga, terus sama selaput mulut. Itu ada 3. Makanya karena ada banyak cara bernafasnya, dia bisa hidup di 2 tempat ya, bisa hidup di air, bisa hidup di darat. Nama hewan yang hidup di air dan di darat itu namanya hewan apa? Hewan yang punya kemampuan hidup di air. Amfibi. Coba hewan yang bisa hidup di air dan darat selain katak apa?
Buaya. Buaya. Buaya, terus Kura-kura. kura, Siput. Kura-kura. kura-kura. Penyu. Penyu itu ya penyu. Penyu itu kalau ke darat kalau cuma bertelur ya. Apalagi ada lagi? Anjing laut. Anjing laut. Ya, gitu. Itu namanya hewan-hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan juga di air. Oke, terus yang keempat adalah jenis-jenis hewan reptil. Reptil tuh yang gimana reptil tuh? Hewan yang melata. Bukan daging. Hewan melata. Hewan-hewan yang kulitnya kalau kita lihat tuh kulit-kulitnya itu agak keras-keras gitu ya. Buaya. Contohnya itu tadi buaya, ular, kadal, Komodo. kura-kura, komodo. Nah itu bernafasnya pakai paru-paru. Sama kayak manusia juga pakai paru-paru. Tuh. Kalau ada paru-paru berarti masuknya lewat mana? Udaranya. Hidung. Mereka semua punya hidung. Sama kayak manusia, ada hidungnya. Ini untuk masuknya udara ke paru-paru. Nah, terus kebanyakan itu beberapa juga hidup di air juga ya, kayak kura-kura sama buaya. Itu kalau masuk di air, berenang di air menyelam, itu dibaca ya, dia punya kemampuan untuk menutup tenggorokannya biar nggak kemasukan udara. Jadi udara itu berhenti sampai tenggorokan, nggak masuk ke paru-paru. Jadi biar kalau misal kemasukan air itu cuma sampai tenggorokan, nggak sampai masuk ke paru-paru kayak gitu. Tuh manusia nggak punya kemampuan itu ya. Jadi makanya buaya itu bisa hidup lebih lama, bisa berenang lebih lama di air gitu. Terus kalau burung, itu burung ada 3 bagian ya, di sana ada gambarnya. Ada trakea, ada paru-paru dan pundi-pundi udara. Ini juga berbeda dari manusia, ada pundi-pundi udaranya. Nah, itu untuk membantu burung saat terbang karena udara saat di langit ya itu kan tekanannya beda sama kita yang ada di darat biasa ini. Anginnya di atas tuh lebih kenceng. Gimana? Mau izin, ini tabnya mau dipakai. Oh ya. Silahkan Mbak Aza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu yang terakhir itu adalah jenis serangga-seranggaan yang kakinya 6. Burung, Mbak. Burung tadi ya sudah ya. Ada pundi udara. Contohnya di sana belalang. Serangga lagi yang kakinya 6 apa coba? Laba-laba. Coba nanti dicari yang kakinya 6 apa aja. Bala-bala. Kecoa. Nah itu bernafasnya sama, pakainya trakea ya. Trakea itu dilihat di sana, kalau kita lihat di tubuh-tubuh serangga itu ada kayak segmen-segmen atau batas-batasnya itu ya. Dan setiap batas itu kalau diperhatikan ada lubang-lubangnya. Nah lubang itu isinya ada trakeanya. Dan serangga itu nafasnya lewat situ, dia nggak punya hidung ya. Nafasnya lewat lubang-lubang yang ada di batas-batas tubuhnya tadi. Trakea. Oke, itu untuk hewan ya. Nanti berikutnya akan masuk ke manusia. Kita akan belajar tentang kita sendiri, bernafasnya kita tuh gimana sih? Oke. Cukup untuk hari ini, matematika sama IPA sudah kita pelajari. Yang matematikanya sekarang 2 nggak, Pak? Gimana? Yang matematika sekarang 2. Cuma rom 1 aja. Ya. Terus di input di Google Form yang tadi sudah dikirim di WhatsApp. Gitu. Itu nanti juga kalian bisa gimana? Caranya di buku tulis itu nanti untuk inputnya cukup jawabannya milih ABC-nya aja di Google Form kayak pas ujian biasanya itu loh. Terus nanti kalian juga bisa langsung lihat mana yang salah, mana yang benar. Nanti ada lihat akurasi itu ya.
Kalau habis mengerjakan dilihat akurasinya, coba lihat yang salah yang mana. Oke, itu dari Pak Rizky untuk hari ini. Kita cukupkan sekian. Nanti biar kalian bisa mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya dan juga sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Mohon maaf apabila Pak Rizky ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa keluar. Kalau yang mau keluar duluan atau mau ngobrol sama temennya dulu juga boleh. Pak Rizky keluar dulu ya. Ya. Dadah. Ya.